Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan middleware sama menambahkan shader pada pelanggan, user, dan mitra yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, kita akan masuk ke middleware terlebih dahulu. Middleware dalam Laravel itu adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke sistem. Nah, dia menjadi penjaga gerbang. Kita akan membuat dua buah middleware pada program. Yang pertama adalah check as login dan yang kedua adalah check role. Pertama, untuk membuat middleware, kita menggunakan format PHP Artisan Make.2 middleware, kemudian nama middleware kita apa? Nah, itu dimasukin ke terminal. Jadi, ketikkan saja di sini. Kopikan ini. Nah, ini untuk membuat middleware dengan nama check as login. Tapi sebelumnya saya sudah membuat middleware dengan nama tersebut, jadi tidak perlu dibuat lagi. Kemudian akan terbentuk file di app. Sebentar nih, kita close dulu nih. Nah, di app, kemudian di dalam HTTP, dalam HTTP ada middleware. Ini ada dua. Pertama check as login, terus yang kedua saya udah buat check role juga dengan cara yang sama, yaitu PHP Artisan Make.2 middleware check role, kayak gitu. Jadi ketika check as login tadi udah kita buat, maka pada file ini check as login akan tampil sebagai berikut. Tapi ini belum ada nih, masih kosong. Seperti ini nih. Masih ada public function namanya handle, tapi belum ada isinya. Tapi udah ada return, next, request. Nah, jadi yang bagian ini belum ada kalau misalnya kita baru buat. Lalu pada bagian yang ditandai, terapkan logika berikut. Nah, tadi kan masih berupa public function handle sama return, belum ada isinya. Nah, kita harus nambahkan ini, if out check. Itu kayak function itu auth yang udah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app PHP di directory bootstrap. Di sini kemudian ada app PHP. Nah, di sini. Ini udah saya isi bagian yang ini. Nah, kalau misalnya belum diapa-apain, itu dia buat bentukannya kayak gini. Jadi ada with routing nih. Nah, ini sama persis ya sama yang ada di gambar. Kemudian ada with middleware, yang function middleware ini. Nah, ini awalnya masih kosong, masih berupa ini aja, baris ini. Nah, ininya kita isi. Jadi ini juga kosong. Nah, ini bisa dilihat perbedaan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada bagian yang ditandai. Nah, ini ditambahkan pada bagian sini, baris 19, dan itu ditaruh di bawah baris 17. Tadi kan di gambar masih kosong ya. Nah, itu kita tambahkan. Di sini masih kosong. Oke, selanjutnya setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Jadi, middleware itu bisa dipanggil dengan cara per satu root, jadi cuma satu root, atau dengan grup untuk banyak root. Kita akan menuju root. Di sini. Nah, ini dia. Ini adalah pemanggilan root menggunakan ini adalah pemanggilan middleware untuk banyak root. Jadi kan cukup dituliskan sekali di sini middleware-nya, check as login, terus functionnya void, ini sama persis sama yang ada di modul, lalu diisi sama root-root tujuan kita. Untuk pemanggilan middleware itu ada dua, per satu root atau langsung perbanyak root. Nah, kalau satu root tuh kayak gini. Jadi kita copy ya, ini tes. Nah, cukup tambahkan di ujungnya gitu. Nih, jika kita ingin menerapkan pada root dashboard, maka tambahkan kode berikut. Nah, sama persis ini untuk per satu root. Gini ya. Jika ingin menerapkan pada banyak root, kita bisa menggunakan root group. Kalau tadi kan cuma dituliskan di akhir nih.
Setelah name baru akhir ada middleware, nama middleware-nya apa. Nah, kalau misalnya banyak, kita pakainya root group middleware, nama middleware-nya check is login, root function void, kemudian taruh deh nama root yang bakal mau dipanggil. Tuh, itu cara pemanggilan dengan banyak. Sudah selesai kita di bagian check ini tadi. Sudah selesai kita di bagian check is login. Untuk demo web itu akan ditampilkan nanti, tapi kita akan bahas dulu mengenai check role. Jadi middleware ini akan memfilter setiap request hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Kalau misalnya tidak, maka request akan dialihkan ke halaman login. Jadi cuman pengguna dengan posisi-posisi tertentu yang dapat mengakses halaman web selain role yang dipilih, maka dia tidak bisa, dia akan dialihkan kembali ke halaman login. Nah, sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Sebelumnya belum ada di data user itu terkait role atau posisi jabatan dia. Nah, kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Nah, kita coba jalankan ini ke terminal, lalu nanti akan muncul di bagian migration. Namanya adalah add role column on user table. Nih di sini. Nanti kan ada function up dan down ya. Kita akan menambahkan program pada function up dengan ini. Kita kopikan ke function up. Lalu function down-nya juga ini. Oke. Lalu kita jalankan migration dengan PHP Artisan Migrate. Pastikan di database kolom role sudah ditambahkan. Kita akan coba buka di database. Nah, di user ini udah ada kan namanya kolom role. Oke. Karena ada kolom baru, silahkan sesuaikan beberapa hal berikut. Model user untuk penambahan bagian fillable agar role dapat diisi. Sini ada role. Kemudian form dan function create, update, dan edit, kita harus menambahkan isian dan validasi inputan untuk role. Jadi kita buka lagi controller kita dengan nama user. Kita coba di bagian create. Untuk bagian create tuh di sini. Bentar nih user. Oh, ini nanti nih di bagian view. Kalau misalnya kalau misalnya untuk function store kita tambahkan role. Kategorinya di gambar nih ada administrator, kemudian ada pelanggan, sama ada mitra. Tapi di sini untuk administrator saya ganti jadi super admin. Nah, ada pelanggan, ada mitra, kemudian ada super admin. Di sini juga ditambahkan. Di sini juga saya tambahkan. Kita harus tambahkan ke controller yang kita miliki sebelumnya. Terus jangan lupa untuk ubah di view, bagian view user, di create ya kan ada ini tuh tadi ada role. Nah, itu tambahkan dengan nama ada pelanggan, ada mitra, dan ada super admin. Kemudian di bagian edit juga kita harus tambahkan nih ada role, ada pelanggan, mitra, super admin. Kemudian di index juga harus kita tambahkan. Untuk tabelnya di sini ada tambahkan role. Kemudian di sini juga role-nya ditambahkan pelanggan, mitra, dan admin. Seperti itu. Jadi untuk bagian view juga jangan lupa untuk diedit. Setelah user memiliki data role, kita akan mulai membuat middleware-nya. Tadi kan udah ditunjukin bahwasanya untuk table user itu udah ada kolom yang namanya role di database kita. Nah, setelah user memiliki data role, kita akan membuat
middleware-nya. Silahkan eksekusi perintah berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, check is login tadi, sekarang kita akan buat check roll dengan format penulisan yang sama. Di terminal ketikkan php artisan make middleware, nama middleware-nya apa, lalu akan terbentuklah di dalam folder middleware namanya check roll. Check roll. Nah, di dalam kode yang ada di dalam file check roll itu kita ikuti yang ada di sini. Nah, sebelumnya itu di dalam file check roll ini belum ada ini baris ini, selebihnya udah ada. Terus karena di modul diperintahkan untuk menambahkan code ini di sini, maka saya tambahkan. Oke. Oh iya teman-teman, teman-teman jangan lupa untuk yang namanya import class. Nah, itu sangat penting. Nah, di sini maksud codingannya adalah hanya role yang ditentukanlah yang dapat mengakses. Kalau misalnya selain role yang ditentukan, maka dia akan menampilkan error 403. Selanjutnya tambahkan pada bagian middleware alias ini, middleware check role di Bootstrap app. Nih, oh ya di sini. Ini jangan lupa diimport ya. Nih, terapkan alias. Kemudian check is role class. Nah, itu ditambah. Terapkan pada root yang diinginkan. Contoh pada root/user. Tadi kan kita udah terapkan semua tuh di root. Nih, untuk middleware check role. Jadi cuman super admin lah yang dapat. Di sini saya menentukan super admin lah. Cuman yang role-nya itu super admin yang bisa mengakses tabel user. Kalau misalnya dia bukan super admin, bisa jadi dia pelanggan ataupun mitra, maka dia tidak akan bisa mengakses tabel user. Gitu, itu cara ngaturnya. Oke, kita lanjut dulu. Database seeder, kita masuk ke database seeder. Database seeder merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi, kemudian data uji coba atau dummy. Misalnya data kita cuma satu nih, tapi kita butuh data dummy untuk pengujian aplikasi. Nah, kita menggunakan database seeder. Nah, pertama kita akan create super admin user dengan cara php artisan make seeder. Kita akan membuat seeder dengan nama create super admin user. Itu dijalankan di terminal, lalu nanti akan muncul di folder seeder yang ada di database. Nah, ini di dalam folder database ada seeder, namanya adalah create super admin user. Nah, di sini buka file dan tambahkan query untuk insert data pada function run. Oke, ini ada function yang namanya run. Tapi di dalamnya itu kita tambahkan codingan ini, kode ini. Ada nama Gatot-Kaca, emailnya gatot@pcracid, passwordnya nanti hash, yaitu Gatot-Kaca, lalu role-nya adalah super admin. Pada create super admin user, ketika kita jalankan perintah ini ke terminal php artisan deposit class create super admin user, maka dia akan menambahkan data awal ini ke tabel yang ada di database. Pada contoh ini, seeder tersebut akan menambahkan data untuk akun super admin dengan informasi sebagai berikut. Jadi namanya adalah Gatot-Kaca, emailnya gatot@pcracid, passwordnya Gatot-Kaca, tapi nanti akan di hash, jangan lupa untuk diimport, lalu role-nya adalah sebagai super admin. Nah, jadi ini akan memastikan bahwa akun super admin si Gatot ini udah dibuat dan siap digunakan untuk mengelola aplikasi kita. Nah, kita coba cek ke database. Untuk nih, tadi di bagian user ya. Terus data. Nah, udah ada Gatot-Kaca. Sebelumnya saya udah menjalankan. Oke, itu sudah terdata gitu. Kita akan lanjut
Oh iya, tadi kan kita udah ngatur bahwasanya role yang dapat mengakses data user itu hanyalah super admin. Kita akan masuk ke create dummy pelanggan. Kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy. Tapi untuk sekarang mungkin kita nggak banyak-banyak dulu. Kita bisa nambahin data sebanyak 5 atau 10. Nah, jadi seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, data dummy itu hanya data palsu yang bisa kita gunakan untuk pengujian aplikasi. Jadi data sebenarnya misalnya cuma ada 2. Nah, data dummy itu untuk memenuhkan lah istilahnya, untuk mengisi biar tidak kosong tabelnya. Jadi untuk membuat seeder, kita buat lagi di sini PHP Artisan Make Seeder, namanya create pelanggan dummy. Nah, itu ketika kita jalankan maka akan terbentuk ini, file ini. Lalu update pada bagian run menggunakan Faker. Jadi di run ini public function run kita tambahkan Faker nih yang di sini. Lalu tambahkan for each sampai seterusnya. Nah, ini tadi kan kita buatnya create pelanggan dummy. Nah, data dummy ini hanya untuk tabel pelanggan. Nah, di sini kita akan membuat list yang ada di database. Kalau dari kata Pak Fikri kemarin, teman-teman bisa cek lewat GPT. Jadi kita buka dulu database kita. Nah, database, terus nanti kita buka pelanggan. Nah, di pelanggan kan ada ini pelanggan ID, tapi itu bersifat ini dia auto increment. Nah, jadi di sini ada first name, terus ada last name, ada birthday, gender, email, phone, create, update. Nah, ini kita screenshotkan, bisa kita screenshot. Lalu nanti kita arahkan ke GPT untuk mengenerate kira-kira codingan apa untuk membuat data dummy. Nah, kemarin Pak Fikri nyontohnya kayak gitu. Jadi kalau untuk pelanggan, ini kan yang ada di database nih, ada first name, last name, birthday, gender, email, phone, create, sama update. Nah, itu disesuaikan. Nah, ini juga harus sama datanya seperti di sini nih. Ini tidak boleh berbeda. Oke. Nah, setelah itu udah selesai, ini jangan lupa untuk import class. Lalu ketika kita menjalankan ini PHP Artisan DB Sheet class create pelanggan dummy, maka yang awalnya data pelanggan kita itu kosong, maka akan diisi dengan 5 data baru. Jadi kita akan mulai dari 1 sampai 5. Kalau misalnya 1000 berarti start from 1, end-nya di 1000. Kayak gitu untuk data pelanggan. Pemanggilan seeder ini langsung ke kelasnya sehingga tidak perlu didaftarkan di database seeder. Oke, untuk penjelasan modul sudah, kita masuk dulu. Ini kan pelanggan ya. Nah, karena di perintah tadi diminta juga di bagian user dan mitra, kita akan buat lagi namanya dengan format yang sama nih. Ini PHP Artisan Make Seeder, tapi namanya create perintahkan user dummy, create user dummy. Nih, users dummy. Caranya sama, saya buka database, kemudian saya ngelihat table users, terus saya generate pakai GPT, namanya di sini ada name, kemudian ada email verified add, kemudian password, role, terus ada remember token, create add, update add gitu. Jadi itu kayak data palsu kita tuh akan menyesuaikan format tabel kita, dia nggak asal-asalan jadinya. Ini, nah di sini tuh juga tetap untuk role itu tetap taruh sesuai sama yang di database, pelanggan, mitra, dan super admin. Yang ketiga, nah itu kalau misalnya mau menjalankan, ya berarti PHP Artisan DB Sheet kelasnya create users dummy. Nah yang ketiga kita buat namanya create mitra dummy untuk data dummy di tabel mitra. Nah, kita buka lagi di sini.
Mitra, ada nama mitra, ada alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, tanggal bergabung, create ad, sama update ad. Nah, ini range-nya from 1 dan n-nya di 5. Kita akan sesuaikan sama database. Jadi, walaupun dia palsu, tapi dia nggak kemana-mana, dia tetap mengikuti format kita gitu. Nah, kita akan coba implementasikan pada tampilan web. Nah, kita akan kembali di halaman login. Kita nggak bisa akses langsung ke dashboard dan lain sebagainya karena kita harus masuk dulu di akun ini. Kan sebelumnya kita udah daftarkan tuh super adminnya Gatot PCR ACID. Namanya adalah Gatot Kaca. Kita udah masuk. Kita cek, kita bisa akses tabel user nggak? Oke, bisa. Kita coba tambah data ya. Namanya adalah vina@gmail.com. Kemudian role-nya adalah selain super admin sebagai pelanggan. Passwordnya adalah vina123. Kita save. Oke, penambahan data berhasil. Kita coba logout ya. Kita masuk ke data akun pelanggan. Nah, kita bisa masuk, tapi apakah kita bisa akses tabel user? Tidak bisa. Itu karena apa? Jadi, tadi kan kita udah atur bahwasanya yang bisa mengakses tabel user itu hanyalah yang role-nya sebagai super admin. Kita tadi ada buat di middleware. Cek role. Nah, kalau misalnya selain role yang ditetapkan, maka dia akan menampilkan error di 403 forbidden. Nah, gitu. Jadi terbatas. Kita coba logout lagi, kita masuk lagi sebagai super admin. Nah, itu perbedaan untuk pengguna yang role-nya itu sebagai super admin dan selain super admin. Nah, kalau misalnya dia sebagai mitra, apakah dia juga bisa login? Bisa. Tapi apakah dia bisa mengakses tabel user? Dia tidak bisa, karena yang bisa mengakses tabel user itu hanyalah yang posisinya sebagai super admin. Kayak gitu. Nah, kita akan coba lagi yang ke database seeder ya. Database seeder menggunakan data dummy tadi. Apa sih maksudnya? Nah, cara menjalankan data dummy itu dengan ini. Oke, kita coba lihat ke user. Datanya kan masih 3 ya. Kalau misalnya kita jalankan untuk menambahkan data dummy, namanya itu berarti di sini adalah create users dummy 3. Oke, apakah sudah bisa bertambah? Bertambah sebanyak 5. Nah, gitu. Jadi akan menambah data baru. Ini hanya data palsu. Sesuai kan karena kita buat name-nya fake. Terus email sesuai formatnya, terus passwordnya juga di hash. Terus ini decrypt. Kemudian role-nya bebas juga di antara ini. Nah, gitu. Kalau misalnya kita tambah lagi, tadi 8 jadi berapa? Oke, 13 dia nambah dari 1 sampai 5. Gitu. Jadi, kalau misalnya nih, ini kan udah berhasil ya di user. Kalau misalnya kita coba di mitra, gimana? Di mitra nih udah ada 5. Kita coba tambahkan data dummy. Berarti create mitra dummy ya. Mitra. Dia akan nambah. Oke, dia menambah 5. Dari 5 jadi berapa? Jadi 10. Jadi dia bakal nambah data dummy-nya. Dia juga akan mengikuti format kita, nama, alamat, email, terus ada nomor telepon, jenis kemitraan. Jenis kemitraan kan pilihannya di sini ada platinum, gold sama silver. Nah, dia bakal ngacak di situ pada tanggal. Lalu kita coba yang terakhir yang kita cobain tadi tentang pelanggan. Coba di sini pelanggannya udah ada
ada 6. Nih, coba kita tambahkan data dummy sebanyak 5. Dari 6 berarti harusnya 11 ya. Dah. Oke, jadi kita udah berhasil nambahkan data dummy. Di tabel-tabel kita ada 3 tabel, tadi ada tabel pelanggan, ada tabel user, sama ada di tabel mitra. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.